Ketika krisis melanda, seringkali yang pertama dikendalikan bukanlah apinya, tapi informasinya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kekuasaan? Beberapa pemerintah menyebutnya menjaga stabilitas, sebagian lain menghindari kepanikan. Tapi sejarah menunjukkan, saat kebenaran ditunda, dampaknya bisa jauh lebih besar. Hari ini, kita akan membedah 8 krisis nasional paling gelap. Krisis yang pada masanya informasinya dibatasi, disangkal, atau baru terungkap setelah tekanan publik dan investigasi internasional. Bersiaplah, karena kebenaran seringkali lebih mengejutkan dari fiksi. Mari kita mulai dengan tragedi yang mengguncang dunia. Bencana Chernobyl, Uni Soviet tahun 1986. Sebuah ledakan reaktor nuklir terjadi pada 26 April. Namun, evakuasi massal tidak langsung dilakukan. Pemerintah Uni Soviet saat itu baru mengakui skala krisis setelah negara-negara Eropa mendeteksi radiasi abnormal yang tidak biasa. Dokumen yang dibuka bertahun-tahun kemudian menunjukkan bagaimana informasi dikendalikan dengan ketat. Tujuannya? Menghindari dampak politik global. Pertanyaannya, berapa banyak paparan radiasi yang terjadi sebelum dunia diberitahu? Ribuan orang terpapar tanpa tahu bahaya yang mengancam. Dari radiasi tak terlihat, kita beralih ke krisis pangan yang menghancurkan, kelaparan besar Tiongkok. Kebijakan industrialisasi besar-besaran di era lompatan jauh ke depan berubah menjadi bencana. Laporan produksi pertanian diduga dilebih-lebihkan, menciptakan gambaran kemakmuran palsu. Sementara di lapangan, jutaan orang menderita kekurangan pangan ekstrim. Data kematian lama tidak dipublikasikan secara terbuka. Sejarawan memperkirakan korban mencapai puluhan juta jiwa, menjadikannya salah satu bencana terparah dalam sejarah manusia. Selama bertahun-tahun, diskusi publik tentang angka sebenarnya sangat dibatasi, bahkan dianggap tabu. Kebenaran baru mulai terkuak perlahan setelah dekade. Krisis ketiga adalah skandal etika medis yang mengerikan, studi sifilis Tuskegee di Amerika Serikat. Selama 40 tahun, ratusan pria Afrika Amerika dibiarkan tidak diobati. Mereka adalah subjek penelitian untuk mengamati perkembangan alami sifilis. Program ini terus berjalan bahkan setelah antibiotik yang efektif ditemukan pada tahun 1940-an. Baru pada tahun 1972, investigasi media membongkar praktik keji ini ke hadapan publik. Sebuah skandal yang mengubah regulasi etika penelitian medis secara permanen. Berapa banyak nyawa yang rusak dan kepercayaan yang hancur karena praktik yang kejam ini? Pertanyaan yang menghantui hingga kini. Selanjutnya kita terbang ke ranah intrik politik internasional, skandal Iran-Contra. Ini adalah kisah tentang penjualan senjata rahasia oleh Amerika Serikat. Senjata ini dijual ke Iran, negara yang saat itu dikenai embargo. Imbalannya, dana untuk mendanai kelompok bersenjata Kontras di Nicaragua secara tidak resmi. Skema ini berjalan di balik layar hingga akhirnya investigasi dan sidang Kongres membongkarnya. Kebijakan luar negeri yang berlangsung jauh dari pengawasan publik. Skandal ini menunjukkan betapa mudahnya pemerintah bisa mengabaikan prinsip transparansi demi kepentingan tersembunyi. Pelajaran penting tentang akuntabilitas. Dari politik, kita beralih ke kesehatan publik. Wabah SARS. Pada awal tahun 2003, kasus pneumonia misterius muncul di Tiongkok. Informasi awal sangat terbatas. Keterlambatan pelaporan dan penanganan informasi yang kurang transparan mempercepat penyebaran virus lintas negara. Dunia tidak siap menghadapi epidemi baru. Ketika transparansi akhirnya meningkat, dunia sudah menghadapi epidemi global yang serius. Ribuan orang terinfeksi, ratusan meninggal dunia. Kasus SARS menjadi peringatan keras tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam krisis kesehatan. Keterlambatan informasi bisa berakibat fatal. Sekarang kita kembali ke sejarah perang yang penuh luka, pembantaian Katyn. Ribuan perwira dan intelektual Polandia dieksekusi pada tahun 1940. Pelakunya, polisi rahasia Soviet, NKVD. Namun selama puluhan tahun, narasi resmi menyalahkan pihak lain, khususnya Nazi Jerman. Baru setelah perubahan politik besar di Eropa Timur dan runtuhnya Uni Soviet, dokumen internal dibuka
dan pengakuan resmi diberikan. Kebenaran baru datang 5 dekade kemudian. Selama itu, keluarga korban hidup dalam ketidakpastian dan narasi palsu. Sebuah lukaan jarah yang dalam. Kembali ke tanah air. Semburan lumpur lapindo di Sidoarjo 2006. Bencana yang menenggelamkan desa dan infrastruktur. Perdebatan muncul. Apakah ini fenomena alam atau akibat aktivitas pengeboran? Kontroversi ini memicu polemik panjang. Investigasi, gugatan hukum, dan polemik publik berlangsung bertahun-tahun. Siapa yang bertanggung jawab penuh? Pertanyaan itu terus menghantui. Bagi ribuan warga terdampak, yang paling terasa bukan hanya lumpurnya, melainkan lamanya kepastian hukum dan tanggung jawab dari pihak terkait. Terakhir tapi tak kalah menyakitkan, kerusuhan Mei 1998 di Indonesia. Krisis ekonomi yang memicu gelombang kerusuhan sosial yang parah. Toko-toko terbakar, penjarahan terjadi, dan korban berjatuhan. Berbagai laporan pelanggaran HAM muncul, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan. Investigasi dilakukan, komisi dibentuk. Namun hingga kini, sebagian masyarakat masih menuntut transparansi penuh atas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan saat itu. Kebenaran yang utuh masih menjadi dambaan, menyisakan luka yang belum sepenuhnya tersembuhkan bagi bangsa ini. 8 krisis, berbeda negara, berbeda sistem politik. Namun polanya seringkali serupa dan mengkhawatirkan. Pertama, informasi dikendalikan, berita disaring, fakta dibelokkan, atau bahkan disembunyikan sama sekali dari publik. Kedua, narasi dibentuk. Pemerintah atau pihak berwenang seringkali menciptakan cerita versi mereka sendiri untuk mengendalikan persepsi dan opini publik. Ketiga, transparansi datang setelah tekanan publik. Kebenaran seringkali baru terkuak setelah investigasi media, desakan aktivis, atau tuntutan internasional. Pertanyaannya bukan hanya apa yang terjadi, tapi mengapa publik seringkali menjadi pihak terakhir yang tahu? Karena dalam setiap krisis nasional, informasi bisa menjadi alat perlindungan atau alat pengendalian. Kebenaran mungkin pahit, tapi penundaan kebenaran bisa jauh lebih merusak. Semoga kita semua belajar dari sejarah kelam ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa, berbagi pengetahuan adalah langkah pertama menuju masyarakat yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.